menginformasikan tentang masa kekuasaan Belanda kedua. 1. Kebijakan tanam paksa. Kebijakan tanam paksa sebetulnya bukan hal baru. Kebijakan ini pernah dirintis di tanah Sunda atau Priangan pada masa Gubernur Jenderal The Zwategron 1720 sampai 1720 dengan nama Presentersel atau sistem Priangan. Sistem ini tidak diberlakukan menjelang tahun 1840. Sistem ini berlaku secara penuh di Jawa. Berikut adalah kebijakan-kebijakan dasar Kulturtesel. A. Mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya 1/5 atau 20% untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, dan nila. B. Rakyat yang tidak memiliki tanah bekerja di tanah-tanah pertanian dan pabrik pengolahan hasil pertanian milik pemerintah selama 66 hari atau 5 tahun. C. Waktu mengerjakan tanaman pada tanah pertanian yang diperuntukkan bagi Kulturtesel tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang dari 3 bulan. D. Kelebihan hasil produksi akan dikembalikan kepada rakyat. E. Gagal panen yang bukan disebabkan kesalahan petani, misalnya karena bencana alam atau serangan hama, akan ditanggung oleh pemerintah kolonial. Saya M. Rizky Alfahri akan menjelaskan tentang masa kekuasaan Belanda kedua 1816 sampai 1942. Konversi London mengembalikan hak Belanda atas Nusantara. Akan tetapi pada saat yang sama, pemerintah Belanda mengalami krisis keuangan yang parah. Hal itu disebabkan banyaknya biaya yang dikeluarkan melawan pendudukan Prancis serta membayar utang-utang Ford. Untuk itu, Belanda memutuskan Der Kapellen 1816 kemudian CMS atau 1826 sampai 1930 dengan khusus mengeksploitasi kekayaan alam dari negeri sebesar-besarnya, menutupi yang kosong. Kedatangan Belanda ini disambut perlawanan di antara masa paruh 1817, perlawanan Palais 1818 sampai 1826, perang di Ponorogo 1825 sampai 1830, dan perang di 1850 sampai 1838. Sistem tanam paksa dihapus pada 1870 setelah dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dengan Undang-Undang Gula. Tujuan Undang-Undang Agraria adalah sebagai berikut. 1. Melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasaan dan pemodal asing. 2. Memberi peluang kepada pemodal asing untuk menyewa tanah dari produk Indonesia seperti dari Inggris, Belgia, Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, dan lain-lain. 3. Membuka kesempatan kerja kepada penduduk untuk menjadi buruh perkebunan. Sementara itu, Undang-Undang Gula bertujuan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada para penguasa gula untuk mengambil alih pabrik-pabrik gula milik pemerintah. Latar belakang pengesahan Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula menandai yang disebut kebijakan pintu terbuka di Indonesia. Kebijakan pintu terbuka tidak lain merupakan penerapan sistem ekonomi liberal kapitalisme di Indonesia. Pelaksanaan kebijakan pintu terbuka tidak terlepas dari perubahan peta politik ekonomi di Belanda pada pertengahan abad ke-19. B. Penerapan dan dampak kebijakan pintu terbuka di Indonesia. Sistem ekonomi liberal diwujudkan dalam bentuk kebijakan pintu terbuka. Hal ini maksud utama kebijakan ini yaitu membuka ruang pintu seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi. Sebagai landasannya, Parlemen Belanda meluncurkan Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula 1870. Bagi Belanda dan kaum swasta asing, kebijakan ini berhasil menarik minat banyak pengusaha swasta untuk berinvestasi di Indonesia. Investasi tersebut tidak hanya di bidang perkebunan, tapi juga pertambangan,
Mereka juga mendirikan pabrik-pabrik seperti pabrik gula, pabrik coklat, teh, rokok, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.